kelar. Guys, aku balik duluan ya. Oke. Dah. Ini turun dong. Jadi turun sini. Oke, aku tunggu di parkiran ya. Akhirnya kerjaanku selesai juga nih. Loh, Ferdina, kamu belum ya? Belum nih, kurang dikit lagi, kamu duluan aja. Ya udah, aku duluan ya. Ferdina, kamu bagian sini mematikan ya, nanti bagian sana kamu matikan ya. Oke. Selamat pagi pemirsa, kabar gembira dari dunia bisnis. Company Moon Radio yang sukses besar meluncurkan produk terbarunya yaitu Moon Series pada Senin lalu. Dalam 48 jam pertama, pemesanan mencapai 50.000 unit, melampaui target awal 20.000 unit per minggu. Produk ini mendapat sambutan luar biasa berkat fitur unggulan dengan harga kompetitif. Direktur Utama Ahmad Santoso menyatakan kesuksesan ini adalah hasil riset mendalam selama 2 tahun yang fokus pada kebutuhan konsumen di Indonesia. Sebuah pencapaian membanggakan bagi industri teknologi tanah air. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mega proyek kita terpaksa ditunda karena produk unggulan kita ternyata sudah diluncurkan lebih dulu oleh pesaing kita yaitu Moon Rider. Sebenarnya ini adalah pukulan yang berarti bagi kita. Market share yang sudah kita targetkan saat ini telah dikuasai oleh mereka. Data menunjukkan dalam 48 jam pertama mereka berhasil mengantongi 50.000 order. Sementara riset konsumen kita menunjukkan 60% calon pembeli kita beralih ke produk mereka. Saya tidak akan basa-basi lagi. Ini adalah kegagalan kita dalam menjaga kerahasiaan dan juga kecepatan dalam eksekusi. Kita kalah langkah. Tim marketing sudah bekerja keras. Tim R&D sudah berinovasi sedemikian rupa, tapi semua sia-sia jika kompetitor bergerak lebih cepat. Yang jelas, kita tidak bisa meluncurkan produk yang sama lagi dengan produk yang mereka luncurkan. Kita akan terlihat seperti peniru jika kita tetap bersikeras meluncurkan produk itu. Maka dari itu, saya putuskan kita perlu reevaluasi total strategi kita. Tim hukum juga sudah bergerak untuk mengusut tuntas kasus ini. Di sini saya telah melihat laporan keuangan kuartal ini yang diserahkan oleh tim finance. Kondisi finansial kita lagi tidak baik-baik saja akibat dari penundaan grand launching produk kita. Laba bersih perusahaan pada kuartal ini menurun cukup tajam. Beban operasional khususnya beban gaji sangat amat membengkak. Padahal kita butuh
dana yang segar, yang banyak untuk development produk yang gagal kita launchingkan. Ini berarti kita terancam rugi besar ya, Bu. Terus kita harus bagaimana, Bu? Iya, benar sekali. Para manajemen akan melakukan efisiensi yang besar-besaran. Salah satunya yaitu melay-off beberapa karyawan dengan berhati-hati. Layoff? Serius? Gimana nasib aku nanti? Aku udah kerja di sini 3 tahun tau. Masa tiba-tiba di PHK gara-gara proyek gagal sih? Baik, kami selaku tim manajemen akan mencoba untuk memutuskan keputusan yang berat ini seobjektif mungkin. Rapat kita akhiri sampai di sini dulu. Silakan meninggalkan ruangan rapat kecuali manajer umum. Saya telah menyampaikan sebelumnya kepada para staf pada meeting pertama bahwa proses PHK ini akan kita lakukan seobjektif mungkin. Jadi saya ingin mendengar laporan kinerja para staf dari masing-masing divisi. Mungkin mengenai divisi IT bisa disampaikan terlebih dahulu. Baik Bu, berdasarkan evaluasi harian yang disampaikan masing-masing manajer, staf divisi IT yakni Ferdina kinerjanya terus menurun dari kuartal 1. Pekerjaannya juga sering melebihi deadline dan ia juga jarang aktif waktu rapat. Manajer HR pun juga sudah meeting one-on-one dengan Ferdina, tetapi Ferdina masih sama saja. Kira-kira berdasarkan analisis turnover ratio berapa ya orang yang akan di PHK Bu? Sekitar 2 orang. Apakah staf dari divisi lain ada yang kinerjanya mirip seperti Ferdina? Ada Bu, tetapi dia sudah bekerja sekitar 5 tahun dengan kita. Namanya Ninda dari divisi marketing. Kalau Ninda, bagaimana penilaian objektifnya? Kalau Ninda ini, dia tidak berhasil mencapai target penjualan selama 6 bulan berturut-turut. Dan juga dia menjadi penyendiri. Berdasarkan one-on-one meeting dengan manajer HR, ternyata dia ini memiliki masalah keluarga. Dan juga dia ini kehilangan orang tuanya dalam waktu yang berdekatan ini. Sehingga ini mempengaruhi mental dan kinerjanya. Baik, untuk karyawan yang di layoff berarti ada 2, yakni Ferdina dan juga Ninda. Saya akan memberikan keleluasaan kepada manajer HR untuk berdiskusi mengenai layoff ini dengan yang bersangkutan. Dengan syarat yang pertama yakni objektif, seobjektif mungkin, dan pastikan semua hak karyawan mereka dapatkan. Baik Bu, akan saya jalankan proses layoff ini sesuai SOP perusahaan. Permisi. Oh Ninda, silakan masuk. Ada apa ya Bu? Silakan duduk dulu, Ninda. Baik Bu. Saya langsung ke intinya saja ya Ninda. Jadi saya sudah mempertimbangkan bahwasannya kalau kita lihat dari kinerja kamu akhir-akhir ini, kamu tidak berhasil mencapai target penjualan selama 6 bulan berturut-turut. Sehingga perusahaan akhirnya memutuskan untuk mem-PHK kamu dan kami memberikan kompensasi berupa pemberian gaji sesuai dengan undang-undang dan juga kami memberikan surat rekomendasi jika Ninda sewaktu-waktu memerlukan. Dan apabila perusahaan kita mengadakan perekrutan karyawan, kamu bisa mendaftar dan juga kami pastinya jamin langsung bisa ke tahap wawancara. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya selama ini dan ilmu yang sudah diberikan. Saya harap saya bisa bergabung kembali dengan perusahaan apabila kondisinya sudah stabil. Saya permisi dulu Bu. Terima kasih ya Ninda atas kerja kerasnya selama ini. Baik Bu. Ninda, Ya, kamu barusan di dalam ya? iya sekarang giliran kamu. Gua kenal juga ya? Udah nggak apa-apa, good luck ya.
duduk Ferdina. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Iya Bu. Oke, jadi saya langsung ke intinya saja ya. Nah, berdasarkan evaluasi kinerja dari manajer divisi IT, performa kamu di sini dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pekerjaan kamu sering melebihi deadline, kamu juga kurang aktif dalam meeting tim, dan juga meskipun sudah dilakukan one-on-one meeting, belum ada perbaikan yang terlihat. Saya tahu Bu. Jadi dalam kondisi perusahaan yang sedang melakukan efisiensi ini, akhirnya manajemen memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, dan kamu adalah salah satu karyawan yang terdampak keputusan ini. Tapi tenang saja ya Ferdina, karena perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, surat rekomendasi kerja, dan juga jika suatu saat nanti kamu ingin masuk ke perusahaan kembali, perusahaan akan membuka lowongan kembali untuk kamu dan kamu bisa mendaftar dan langsung ke tahap wawancara. Kapan efektifnya ya Bu? Efektifnya mulai akhir bulan ini ya. Jadi kamu masih punya waktu sekitar 2 minggu untuk serah terima pekerjaan dan pengurusan administrasi. Sejujurnya Bu, saya tahu performa saya menurun. Saya gak ada alasan yang bisa dijadikan pembelaan. Mungkin memang saya yang kurang disiplin, kurang fokus, tapi saya gak nyangka bakal secepat itu. Tenang saja ya Ferdina, ini bukan tentang kamu sebagai pribadi kamu di perusahaan ini. Kamu punya skill yang bagus. Hanya saja dalam situasi perusahaan saat ini, kami harus membuat keputusan sulit berdasarkan performa objektif. Saya paham Bu, terima kasih sudah memberikan kesempatan selama ini. Saya akan selesaikan semua tanggung jawab saya dengan baik sampai hari terakhir. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk detail administrasi dan dokumen, tim saya akan kirim email ke kamu, dan jika ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Baik Bu, permisi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, saya tahu beberapa bulan terakhir ini kita tidak mudah untuk melewati fase-fase ini. Kita telah kehilangan momentum, kita kehilangan mega proyek kita, dan juga kita kehilangan rekan kerja kita yaitu Ferdina dan juga Ninda. Tapi yang saya lihat hari ini kalian adalah tim atau rekan-rekan yang tetap bertahan. Kalian tetap bekerja keras meskipun perusahaan sedang goyah. Kalian telah memberikan versi terbaik dari diri kalian, bukan untuk saya, tapi untuk perusahaan ini. Saya ingin kalian tahu bahwa saya percaya pada kompetensi yang kalian miliki lebih dari teman-teman kalian yang di luar sana. Saya juga ingin mengapresiasi kalian yang sudah bertahan dan juga tetap setia dengan penuh integritas. Kita akan bangkit, dan saya ingin kalian menjadi bagian dari pergerakan perusahaan, kebangkitan perusahaan kita. Untuk kalian yang menunjukkan kinerjanya luar biasa pada reformasi perusahaan kali ini, akan ada kesempatan promosi untuk posisi yang sangat strategis. Tapi tetap melalui proses seleksi yang adil dan juga objektif. Selain hal ini, kita juga perlu melakukan hal lain, yakni reevaluasi dan juga reformasi bagi perusahaan ini, agar kita bisa memiliki kenaikan pendapatan dan juga bisa menggebrak pasar dengan inovasi-inovasi yang akan kita bawa nantinya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin mengusulkan sesuatu hal, bisa berpendapat, silakan. Bu, bagaimana kalau kita tetap menggunakan produk yang ingin kita luncurkan, tapi kita bangun diferensiasi dengan usaha pesaing? Menarik.
Saya lihat kita ini unggul dalam teknologi baterai yang lebih tahan lama dan fitur keamanan data yang lebih canggih dibanding dengan pesaing yang lain. Mon Radeon ini fokus ke desain dan juga harga yang murah, tapi dia ini lemah di performa jangka panjangnya. Oke, interesting. Tapi itu butuh waktu berapa lama ya? Dan kira-kira berapa biayanya? Soalnya kita sudah dalam kondisi cash flow yang sangat ketat, sehingga setiap pengeluaran perlu kita manage dengan baik. Apakah kamu sudah memberikan atau sudah membuat planningnya? Jika kita memaksimalkan waktu, timeline optimisnya itu sekitar 3 bulan. Mungkin untuk biaya pengembangannya nanti sekitar 100 juta. Baik. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada ide yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Baik, menurut saya ini ide yang bagus dan juga menarik sekali dari manajer kita. Tadi saya ingin timeline-nya bisa direvisi dengan pemaksimalan produk sekitar 3 bulan ya tadi. Dan saya harap kalian semua juga jangan lupa jaga kesehatan untuk pengembangan produk kita yang terbaru ini. Semangat untuk kita, semuanya pasti bisa. Kita akan bangkit 3 bulan ke depan dan saya tutup rapat hari ini. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Bu. Ini tim hukum dari perusahaan kita, namanya Anan, akan menjelaskan hasil penyelidikan proyek kita kemarin. Berdasarkan penyelidikan tim hukum, kami sudah berhasil mendapatkan bukti-bukti yang valid dan tahu siapa adalah di balik bocornya mega proyek produk Star Series. Orang itu adalah Ferdina. Ferdina juga merupakan anak dari manajer divisi IT di perusahaan Mon Radeon. Dia membocorkan proyek ini. Berikut dokumen lengkapnya dan beberapa video bukti. Halo Pak, ini filenya udah kirim ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dan juga kerja kerasnya selama ini, selama penyelidikan di proyek kita ini. Kami ingin menuntut perkara ini di pengadilan. Baik Bu, kami akan segera membawa kasus ini ke pengadilan. Baik Anan, kami tunggu kemenangan dari tim hukum Staraizen. Luar biasa, teman-teman. Kita tidak hanya bisa survive, tapi kita thriving sekarang. Cash flow kita membaik, bahkan kita profit sebesar 40% lebih tinggi dari target penjualan kita. Setelah sekian lama kita berjuang, akhirnya kita bisa bangkit kembali dan kita bisa memperluas bisnis perusahaan. Sehingga para manajemen memutuskan untuk membuka lowongan pekerjaan bagi 100 calon karyawan. Pembukaan lowongan pekerjaan ini sejalan dengan target ekspansi kita tahun ini. Selamat malam pemirsa. Pada Rabu pagi, tim hukum Staraizen Company sukses melawan tim hukum Mon Radeon Company. Perusahaan Mon Radeon didenda senilai 300 juta dan uang denda akan diberikan kepada perusahaan Staraizen. Serius? Sementara pelakunya mendapatkan hukuman penjara 2 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia data. Aku pengen lihat ceritanya bareng teman-temanku. Kalau aku dapat di oprek ini, kayaknya mereka bakal kaget deh. Mumpung aku juga belum dapat panggilan dari kantor yang aku oprek kemarin. Dan kebetulan juga sekarang itu lagi buka lowongan. BTW aku kangen deh sama dari sini. Gimana kalau
kalau misalnya kita datang ke rumah dia? Iya, ayo, aku juga kangen sama dia. Boleh sih. Yuk, kapan yuk? Ayo kalau mau main ke rumahku, mau kapan? Loh, ini Hai. Dalam film ini, CEO Star Risen menggunakan gaya kepemimpinan demokratis untuk merumuskan inovasi sebagai langkah mendapatkan solusi terbaik, yang kemudian beralih ke gaya pemberdayaan untuk mencapai eksekusi yang cepat. Di akhir kisah ini, gaya kepemimpinan demokratis dan pemberdayaan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita juga belajar bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang sempurna, melainkan sebuah pertukaran strategis. Sosok pemimpin yang demokratis adalah fondasi kualitas dan kolaborasi, memastikan keputusan matang yang didukung konsensus tim, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Sebaliknya, pemimpin pemberdayaan adalah pendorong inovasi yang cepat dan melahirkan pemimpin baru di setiap level, tetapi beresiko tinggi jika tim pelaksana belum sepenuhnya kompeten.